Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve, Salam. Yang saya hormati dan kasihi Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kupang, yang sama saya hormati dan kasihi para pengawas pembina, yang sama saya hormati dan kasihi para guru atau Dewan Guru SMK Negeri 4 Kupang. Pada tempat yang pertama, saya ajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih karena atas tuntunan dan juga rahmat-Nya. Hari ini kita bisa bertatap muka sekalipun secara daring atau virtual. Hal ini terjadi karena kita sama sadari kondisi Kota Kupang masih dilanda virus COVID-19, di mana ada saudara-saudara kita yang terjangkit dan juga masih dirawat. Kita bersyukur bahwa sekalipun dari sejumlah orang yang terinfeksi, tapi hanya satu yang meninggal dunia. Dan ini semua karena kasih dan karunia Tuhan. Bukan saja untuk kita di lingkungan SMK Negeri 4, bukan saja kita di lingkungan Kota Kupang, tetapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu saya pikir menjadi dasar utama di mana kita patut naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih. Bapak Ibu Guru, para pengawas, kita semua yang mengikuti acara pembukaan IHT dan juga MPLS untuk tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. Kita akan mulai melakukan IHT, in-house training, pada guru-guru di lingkungan SMK Negeri 4 Kupang. Dan ini akan dilakukan kurang lebih 2 hari, dimulai hari ini sampai besok. Dalam kegiatan ini tentunya harus kita manfaatkan karena waktunya pendek, hanya 2 hari, harus dimanfaatkan secara baik untuk kita bisa saling isi, asa, dan asuh dalam rangka meningkatkan kapasitas kita sebagai tenaga pendidik di lingkungan pendidikan vokasi. Kita sama ketahui bahwa tantangan untuk menjawab tuntutan layanan di bidang vokasi ini dari waktu ke waktu terus meningkat. Kita juga bisa lihat bahwa sampai hari ini kritikan terhadap pendidikan vokasi di Republik ini itu sangat tajam ditujukan kepada kita. Kita sebagai penyelenggara pendidikan merasa sakit dan pilu hati ini rasanya ketika kita mendengar kritikan-kritikan yang tajam. Tetapi di balik itu tentunya kita harus melihat bahwa kritikan-kritikan itu sebenarnya bertujuan untuk membangun, bertujuan untuk memacu agar kita melakukan pembenahan diri, melakukan perbaikan-perbaikan seperlunya untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. Apa yang menjadi kritikan yang saya katakan cukup memilukan, cukup menyayat hati. Secara nasional ada satu kritikan yang apabila kita dengar
rasanya kita tidak sanggup untuk mendengarnya, yaitu bahwa sebagian besar pengangguran yang terjadi saat ini itu diberikan kontribusi terbesar, atau kontribusi terbesar dari pengangguran itu dari tamatan-tamatan sekolah vokasi atau SMK. Ini sangat-sangat memilukan. Hal yang sederhana yang bisa kita lihat di lapangan, bahwa ada tamatan SMK, katakanlah dari kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan, tetapi ketika ditelusuri di mana ia bekerja, pekerjaan yang paling gampang adalah menjadi penjaga toko. Ada yang saya temukan bekerja di bengkel, padahal jurusan atau kompetensi yang dimiliki adalah agribisnis, pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura. Dia meninggalkan kampungnya, datang ke kota, menjadi montir atau membantu di bengkel, belajar di bengkel. Nah, ini apa yang salah dalam pendidikan vokasi kita? Ini fakta yang saya sendiri temukan. Persoalan yang kita hadapi memang cukup kompleks. Tentunya kita bisa berdalih bahwa persoalan praktek yang tidak dilakukan karena peralatan atau sarana prasarana pendukung tidak memadai. Saya pikir ini bukan alasan yang tepat untuk kita gunakan. Karena sebenarnya kita memiliki kreativitas yang tidak terbatas. Kita memiliki ide yang sungguh luas, yang bisa digali, yang bisa diaplikasikan dalam praktek keseharian kita, khususnya dalam proses pembelajaran, baik itu secara teoritis maupun dalam praktek. Intinya bahwa apapun kendala yang kita hadapi dalam proses pembelajaran, dibutuhkan kreativitas, inovasi, agar kita mampu mengatasi persoalan-persoalan. Persoalan yang kita hadapi jangan kita lihat sebagai hambatan, tetapi hambatan ini bagaimana diminimalisir dengan memanfaatkan berbagai kekuatan-kekuatan yang kita miliki, memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia dari eksternal yang bisa kita kerjasamakan. Semuanya sebenarnya tersedia, baik secara internal maupun secara eksternal. Kita mampu untuk melihat peluang-peluang, membaca kekuatan-kekuatan kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita, mengatasi hambatan-hambatan yang kita hadapi dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, guru, serta hadirin sekalian atau peserta IHT dan juga MPLS yang saya hormati dan kasihi. Pada masa IHT ini diharapkan narasumber yang memberikan materi ini dapat memberikan materi yang aplikatif sehingga memudahkan guru-guru dalam mengaplikasikan dalam proses pembelajaran nanti. Selain itu juga guru-guru, ini bukan kesempatan untuk kita bersilat lidah dalam proses IHT ini. Tapi ini kesempatan untuk kita melakukan pembenahan diri. Kesempatan untuk kita melakukan proses belajar dari sesama. Proses untuk berbagi dengan sesama. Agar kemampuan kita sebagai tenaga pendidik itu diperbaiki dari waktu ke waktu. Tidak ada orang yang sempurna. Semua kita memiliki kelebihan. Semua kita juga tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Oleh sebab itu, kita harus saling bersinergi, saling bekerja sama, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu bisa dicapai.
Beberapa hari lalu saya telah mengeluarkan edaran, dan harapan saya ini dipatuhi oleh semua pemangku kepentingan di tingkat tapak, yaitu di tingkat sekolah, baik ini SMA maupun SMK dan juga sekolah luar biasa. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, selama ini apabila kita melaksanakan pendidikan selama 5 hari, kita harus kembalikan menjadi 6 hari. Surat edaran sudah dikeluarkan. Alasan ini kenapa 5 hari? Alasan yang ada itu cukup kuat dan signifikan, bahwa untuk pembelajaran dalam masa pandemi COVID tidak bisa kita lakukan selama 5 hari saja, karena persoalannya cukup kompleks, sehingga kita perlu melaksanakan selama 6 hari, sehingga semua materi pembelajaran yang nanti bisa diberikan itu dapat diberikan secara baik dalam waktu atau durasi yang cukup pada peserta didik kita. Selain itu, yang juga perlu kami sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran daring, karena Kota Kupang masih berada pada zona yang tidak aman, belum masuk zona hijau, sehingga proses pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Maka harapan saya bahwa para guru semuanya harus melakukan pembelajaran dari sekolah. Jadi kehadiran secara fisik di sekolah itu sangat-sangat penting, sehingga pemantauan, pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah dan juga pengawas ini bisa dilakukan dengan baik. Karena apabila guru-guru dan guru-guru dan juga tenaga kependidikan tidak melaksanakan tugas di sekolah, maka itu dianggap tidak hadir dan tidak melaksanakan tugas, sekalipun dia tetap melaksanakan daring dari rumah. Karena yang belajar siswa yang belajar dari rumah, tapi guru harus mengajar dari sekolah, karena fasilitas khususnya di SMK Negeri 4, fasilitas untuk pembelajaran daring sudah tersedia dan bisa dimanfaatkan secara optimal. Ada hal yang perlu secara kreatif diberikan juga kepada siswa, khususnya untuk materi-materi normatif. Mungkin ini dapat diberikan dalam bentuk penugasan dan penugasan dalam bentuk team teaching, di mana materi disusun secara komprehensif dan kemudian diberikan satu penugasan kepada siswa, sementara penyelesaian tugasnya untuk menjawab berbagai kebutuhan pembelajaran yang ada di sekolah. Ini memang membutuhkan kreativitas, membutuhkan inovasi dari guru-guru mapel agar hal ini bisa diwujudkan. Bapak Ibu yang mengikuti acara pembukaan IHT secara daring yang saya kasihi, upaya untuk meningkatkan kapasitas siswa sebagaimana yang tadi saya sampaikan, terutama tim teaching, model pembelajaran tim teaching, ini tentunya perlu dibangun, perlu didiskusikan, dan masa IHT ini mungkin perlu didiskusikan dan dibangun satu model khususnya untuk SMK. Saya berharap dari SMK 4 bisa mengusulkan satu model pembelajaran secara terintegrasi yang penugasannya tidak membebani siswa, cukup satu penugasan tetapi bisa menyelesaikan banyak tugas. Apabila hal ini bisa dirumuskan dalam masa 2 hari IHT, ini boleh menjadi satu masukan untuk kita jadikan model dalam pelaksanaan pendidikan vokasi khususnya
dalam masa pandemi COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tantangan ini saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Harapan saya, Bapak Ibu dengan penuh inovasi, penuh kreativitas akan dapat mewujudkan hal ini apabila semuanya melaksanakan IHT ini dengan penuh hati dan dengan sungguh-sungguh. Lebih lanjut, kita juga pada tanggal 16 sampai tanggal 17 kita akan melaksanakan MPLS, di mana hal ini juga dilakukan secara daring. Dan saya memberikan apresiasi kepada Civitas Akademika SMK Negeri 4 Kupang yang sudah menginisiasi untuk melaksanakan MPLS secara daring mulai tanggal 16 sampai tanggal 17 Juli yang akan datang. Harapan saya kegiatan MPLS ini dapat berjalan dengan baik dengan memberikan materi-materi penting kepada siswa, terutama dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan atau lebih spesifik dapat meningkatkan, memperbaiki atau memberikan nilai-nilai karakter kepada siswa, sehingga karakter siswa bisa dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang menjadi tujuan atau arah kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Timur, bahwa siswa-siswa kita yang paling utama harus kita perhatikan kemampuan literasi, bagaimana upaya untuk meningkatkan literasi, kemudian numerasi dan juga karakter. Kemampuan literasi ini tidak saja hanya terbatas pada kemampuan baca tulis, tetapi bagaimana menggunakan bahasa, kemampuan analisa yang baik untuk dapat mengemukakan gagasan, pikiran secara baik dan benar. Hal yang sama juga untuk kemampuan numerasi. Ini tidak saja sekedar peningkatan kemampuan berhitung, tetapi bagaimana pemanfaatan kemampuan untuk numerasi, untuk menganalisa berbagai persoalan secara kuantitatif dan memecahkan berbagai persoalan secara kuantitatif. Nah, untuk mencapai hal ini tentunya dibutuhkan metode-metode dengan proses yang kita kenal dalam proses pembelajaran HOTS, High Order Thinking Skill, yang harus kita belajarkan kepada siswa sehingga kemampuan siswa dari waktu ke waktu meningkat. Selain itu, hal yang paling penting dalam pembangunan sumber daya manusia adalah pengembangan karakter anak, karena yang menjadi daya saing ke depan bukan saja kecerdasan berhitung, katakanlah numerasi dan kemampuan literasi, tetapi kemampuan karakter itu menjadi daya saing ke depan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini khusus untuk peserta MPLS, saya ingin menyampaikan pesan agar kegiatan MPLS ini diikuti secara baik dan selanjutnya secara serius mengikuti semua materi yang diberikan, karena apa yang diberikan bukan hanya sekedar aktivitas rutin biasa, tetapi sesungguhnya kegiatan ini bertujuan agar memberikan bekal kepada anak-anak sekalian, agar kemudian ketika saatnya tatap muka bisa dilakukan atau proses pembelajaran daring dalam pelaksanaannya, kita telah memiliki bekal-bekal, baik itu
pengetahuan, sikap, dan juga yang paling penting bahwa karakter kita bisa terbangun secara baik. Di dalam proses pembentukan karakter, saya ingatkan para guru bahwa sesungguhnya kurikulum 2013 telah mengandung nilai-nilai karakter, dan juga dalam keputusan gubernur telah diatur pendidikan nilai karakter anti korupsi. Itu kurang lebih ada 9 karakter anti korupsi, dan juga ada 18 nilai karakter yang tertuang di dalam kurikulum 2013. Harapan saya ini tidak saja sekedar pelengkap dokumen, tetapi benar-benar ini bisa diaplikasikan. Nilai-nilai karakter ini bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Tentunya dimulai dari proses pengembangan RPP, rencana pembelajaran, dan diakhiri dengan evaluasi. Semuanya harus tereksplisitkan secara baik, bahwa nilai-nilai karakter harus terumuskan secara baik. Apa yang mau diukur dalam proses pembelajaran ini harusnya diwujudkan dalam evaluasi. Ketika evaluasi, nilai-nilai karakter yang diukur harus diukur. Tidak hanya sekedar mengatakan bahwa siswa tidak mengikuti instruksi, tidak mengikuti proses dalam proses pembelajaran, baik sebelumnya tatap muka dan sekarang daring. Ini menjadi bagian dari penilaian karakter yang harus ditingkatkan. Dan apabila ada siswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran daring, ini bagian dari pembinaan karakter yang harus terus dibangun, sehingga siswa merasa bahwa proses pendidikan itu sesuatu yang sangat penting bagi dirinya, bukan bagi orang lain, bukan bagi guru, tetapi bagi diri siswa sendiri. Karena masa pendidikan ini adalah masa di mana dia harus disadarkan bahwa dia harus menyerap pengetahuan, kemampuan yang menjadi kompetensi dia. Baik itu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap atau karakter. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Saya minta maaf, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan atau tidak sesuai. Harapan saya kegiatan IHT dan MPLS yang akan dilakukan ini semuanya dapat berjalan sesuai rencana dan dapat mencapai hasil yang optimal. Akhirnya, dengan menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga memohon tuntunan dan penyertaannya, serta atas seizin kita semua yang mengikuti kegiatan ini secara daring, saya membuka kegiatan in-house training dan MPLS SMK Negeri 4 Kupang secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, salve, salam. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati setiap upaya dan kerja kita.